Halo, selamat datang di video saya. Masih tentang ngobrolin artificial intelligence, tools yang membantu proses penelitian kita, gitu ya. Video-video dari video-video sebelumnya nih, kita sudah berkenalan dengan AI tools yang membantu kita untuk mencari papers, gitu ya, collecting papers, conducting a systematic literature review kayak gitu. Jadi ada banyak banyak AI tools yang membantu kita untuk nyari terus nyimpen gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngomong tentang AI tools yang membantu kita untuk baca untuk baca jurnal-jurnal tadi gitu. Selalu ketakutan yang selalu muncul ketika kita nyari dalam penelitian nih atau dalam proses menulis jurnal atau tesis atau disertasi gitu. Kita ngumpulin PDF, disusun rapi dalam folder-folder gitu. Tapi entah kenapa by the end of the day kita cuma hoarding dokumen aja gitu, jadi hoarders gitu ya. Disimpan tapi nggak pernah dibaca gitu. Karena satu dan lain hal. Ada beberapa tools yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya yang bisa membantu. Kali ini ada satu tools yang menarik. Menarik karena modelnya kayak ngobrol gitu, modelnya kayak kayak bertanya. Um, Toolsnya teman-teman bisa akses di www.explainpaper.com. Um, as the name suggest gitu, memang tujuannya untuk menjelaskan papernya. Dan begitu teman-teman buka www.explainpaper.com, tagline-nya, informasi di halaman utamanya itu sudah menjelaskan apa yang akan terjadi ketika kita menggunakan fasilitasnya gitu. Jadi upload a paper, highlight confusing text, get an explanation. Udah selesai. Selesai. Jadi upload, habis ini kita coba ya. Upload, kemudian nanti di bagian paper yang kita upload ada sesuatu yang masih belum jelas, kita highlight. Nah, highlight itu akan dijelaskan oleh si explain paper ini gitu. Mesinnya akan menjelaskan bagian yang kita highlight tadi. Dan yang menarik nanti kita tambahin. Sebenarnya ada 4 gitu. Setelah bagian yang di highlight tadi sudah dijelaskan oleh mesinnya si explain paper, kita bisa bertanya lagi tentang bagian itu dan akan dijawab oleh explain paper. Jadi AI dilapis AI. Jadi AI-nya banyak gitu. Lapisannya banyak. Mulai menarik, menarik. Bisa membantu kita ketika kita dalam proses aktif dan di breeding untuk jurnal. Jadi kalau kita benar-benar ingin baca jurnalnya gitu ya secara secara lebih mendalam gitu, explain paper bisa membantu kita, gitu ya. Tentu saja untuk menggunakan fasilitas di explain paper, teman-teman hanya harus sign up, gitu ya, daftar saja dan kemudian teman-teman bisa langsung menggunakan fasilitasnya. Kita coba. Seperti instruksinya di halaman awal, teman-teman akan diminta untuk upload paper. Nanti ketika kita sudah mengupload, nanti papernya akan terupload dan nanti kita akan meng-highlight gitu ya, bagian mana yang masih belum jelas dan kemudian kita akan minta bantuan explain paper untuk menjelaskannya. Gitu ya. Kita mulai dengan uploading a paper dulu. Teman-teman bisa drag and drop atau browse. Gitu. Kita browse saja. Kita browse saja, kemudian beberapa saat yang lalu saya bikin materi tentang post digital education gitu, design, spaces, and principles gitu. Kita lihat yuk papernya dan kemudian kita kita analisa gitu ya, post digital education. Yuk, kok tidak bisa? Bentar, post digital education. Hmm, kok tidak bisa PDF-nya? Bentar. Oh, tadi kayaknya PPT. Sebentar, maaf. Eh, kita ini ya, kita coba. Tadi salah ngeklik. Tadi yang diklik PowerPoint filenya. Jadi
Lalu teman-teman harus ngecek tadi ya, ngecek lagi gitu. Yang diupload PDF gitu, harus PDF. Jadi saya nggak tahu nih, saya lupa nih, saya nggak ngasih judul PDF-nya. Kita lihat ya, PDF yang saya upload, dan kemudian nanti kita akan mencoba menggunakan fasilitas di Explain Paper. Oke, ternyata benar, masih benar. Ternyata benar yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, gitu ya. Artikel yang saya upload adalah What does the post-digital mean for education? Three critical perspective on the digital and implication for educational research and practice. Nah, ketika teman-teman sudah ngupload PDF-nya, teman-teman bisa mulai menggunakan fasilitas di Explain Paper dengan cara highlighting bagian yang belum jelas di papernya, dan kemudian nanti akan dijelaskan oleh Explain Paper. Kita lihat yuk. Misalkan kita random gitu ya, kita random. Misalkan ini bagian ini nih. Kita misalkan where digital sampai ini. Begitu kita highlight, di kolom sebelah kanan, kalimat yang kita highlight langsung berwarna kuning, dan yang menarik, dan langsung dijelasin sama Explain Paper. Jadi, apa sih artinya kalimat ini? Where digital technology has been developed for educational purpose, it tends to be understood as a supplement or addition applied with the intention of enhancing bla 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 gitu. Kan kita bingung itu artinya apa toh. Nah, Explain Paper membantu kita dengan menjelaskan digital technology is a type of bla 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 bla. Itu. Dan kita masih bisa kita masih bisa bertanya lanjut tentang bagian yang bingung ini gitu. Jadi ask a follow up question. So misalkan how do technology improve, misalkan ya, improve learning gitu. Kita lihat. Nah, menarik. Menarik. Jadi teman-teman, di Explain Paper ini modelnya seperti ChatGPT ya. Teman-teman harapannya udah ngecek video tentang ChatGPT gitu. Kalau belum, boleh ngecek video-video saya gitu ya, ChatGPT, chat.openai.com. Modelnya seperti dialog. Dan di atas seperti di atas ini, dia mengikuti bagian yang tadi saya highlight, saya masih bingung, dan kemudian pertanyaan lanjutan saya masih bisa dijawab oleh mesinnya si Explain Paper ini. Dan teman-teman masih bisa kejar nih, follow up question-nya bisa banyak. Misalkan, what are the considerations to use technology in learning? Misalkan ya. Tuh. Jadi Explain Paper ini bisa jadi supervisor bayangan. Jadi kalau kita ketemu ketemu satu paper yang rumit, bingung gitu ya. Kemudian kita bisa meminta bantuan Explain Paper untuk breaking down gitu ya. Breaking down beberapa bagian yang sulit dipahami, dan kemudian bisa dibantu dijelaskan oleh Explain Paper. Dan modelnya itu pun menarik karena kan kayak ngobrol gitu. Kita tanya, dia dijawab, kemudian kita tanya lagi, dia jawab lagi, dan masih nyambung gitu. Mas Risang, kalau ganti highlight apakah ganti juga? Kita lihat yuk. Misalkan tadi kan sudah clear ya, tadi yang kita highlight pertama kayaknya sudah clear gitu. Kita pindah ke bagian yang lain yang masih bingung gitu. Misalkan ini nih, part of critical and post digital. Yuk kita lihat yuk. Sampai ini aja udah, sampai novelty. Nah, begitu teman-teman pindah ke bagian yang lain atau highlight different parts of the paper, maka dia akan ngeriset gitu, ngeriset thread-nya. Ketika kita highlight bagian ini, si mesinnya Explain Paper akan langsung menjawab gitu. Kemudian teman-teman bisa coba kalau kita kasih follow up question gitu ya. What
is the significance of post digital to learning misalkan. Kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, sih nyambung kan? Menarik banget. Jadi kalau teman-teman masih bingung gitu ya, masih mencari cara gitu. Mas Risang saya sudah ketemu nih papernya, sudah ketemu topiknya, tapi once gitu I decided to read gitu ya the whole collection of journals gitu. Kemudian kok malas dibacanya gitu. Nah, explain paper ini explain paper ini bisa menjadi salah satu alat untuk membantu kita ketika kita mau membaca jurnal. Karena kalau membaca jurnal kan kadang-kadang kita mentok di bagian tertentu gitu dan kemudian kita males tuh aduh bagiannya susah nih nggak dong gitu dan kemudian kita ya udah stop gitu. Nah dengan explain paper ini begitu kita stuck at a particular part of the paper misalkan kita bisa highlight saja dan kemudian kita bertanya ke explain paper gitu dan kemudian ngobrol untuk mendapatkan a deeper understanding about that particular information. Menarik. Kemudian sama, kalau teman-teman pengen highlight different parts of the paper, tinggal highlight lagi aja bagian yang berbeda dari papernya, dan kemudian akan muncul bagian seperti ini. Jadi muncul baru. Sejauh saya alami, proses menjawabnya si explain paper ini tergantung ke internet connection teman-teman. Jadi semakin cepat dan stabil, maka interaksinya akan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau memang koneksinya agak sedikit lambat, mungkin harus menunggu lebih lama sedikit gitu ya, more or less. Bagian baru yang kita highlight sudah dapat jawabannya dari explain paper. Permasalahan apakah misalkan penjelasannya explain paper cukup mendalam atau tidak? Again, it depends gitu ya. Kalau teman-teman merasa bahwa kok nggak cukup mendalam gitu ya, ya mungkin belum ke sana gitu. Saya hanya berasumsi mungkin mesinnya belum ke sana. Tapi bagi saya dengan highlight kalimat seperti ini dan kemudian dijelaskan seperti ini dan kita masih bisa bertanya lagi gitu, kita biasa bisa mengajukan follow up question untuk memperjelas konsep yang tadi kita highlight. Bagi saya mesinnya si explain paper ini sudah sangat bagus sih. Jadi apalagi gratisan, itu yang penting. Apalagi gratisan. Jadi again, kalau tagline-nya adalah a better way to read academic paper, I do agree. Sangat setuju. Jadi kalau memang ini dirasa lebih baik, ya. Tapi sekali lagi membaca lewat layar kan memang berbeda dengan membaca paper atau jurnal yang sudah kita print gitu ya. Ada kenyamanan tersendiri ketika kita menyentuh kertasnya dan kemudian membuat highlight manual dengan highlighter gitu ya. Tetapi kalau teman-teman butuh alternatif untuk membaca jurnal dengan cara yang berbeda, explain paper dengan mesin AI-nya ini bisa sangat membantu kita. Gitu. Sekali lagi, dicoba, dieksplor, dirasakan, dipilih. Kira-kira which one works well for your style gitu. Karena yang penting by the end of the day, jurnal dibaca, kemudian dipakai, dan penelitian selesai gitu. Jadi mau pakai AI mau tidak ya monggo dikembalikan lagi ke teman-teman. Tetapi sekarang teman-teman lebih punya banyak pilihan, ada banyak AI power tools yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk memilah dan memilih dan membaca jurnal yang kita butuhkan dalam penelitian kita. So, kita bikin pendek video kita hari ini. Teman-teman silakan coba, silakan explore. Nanti jika ada pertanyaan kita ngobrol via kolom chat di videonya. Thank you teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.